Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada di saat ini. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 begini firman Tuhan. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Saudara, Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan mengenai seorang kaya yang bodoh. Bukan bodoh karena pendidikannya rendah, bukan bodoh karena otaknya bodoh, bukan. Ya, tapi bodoh di sini dalam pengertian tindakannya bodoh. Dan ia tidak mengerti apa yang harus ia kerjakan selama dalam dunia ini. Dia tidak mengerti bagaimana ada Tuhan yang kepadanya ia harus beribadah. Dia tidak paham, dia tidak mengerti bahwa setiap perbuatan yang dilakukan selama dalam dunia harus dipertanggungjawabkan sekali kelak di hadapan Tuhan. Yang dipikir cuma uang dan uang saja. Yang dipikirkan cuman kebutuhan jasmani saja selama dalam dunia ini. Dan orang kaya ini, saudara-saudara, adalah orang yang egois, hanya memikirkan diri sendiri dan egosentris. Hidupnya hanya berpusat pada diri sendiri. Dia tidak pernah memikirkan Tuhan dan juga tidak pernah memikirkan manusia atau tidak pernah memikirkan sesamanya. Betul-betul saudara-saudara, hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, nah inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus mengatakan orang ini bodoh. Dan selain itu, orang kaya ini tidak berpikir, tidak sadar kalau dirinya sekali waktu akan mati. Dan setelah mati bagaimana? Sama sekali orang ini tidak tahu. Jadi kebodohannya ini berlipat-lipat, saudara-saudara. Nah, demikian juga hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada. Kalau cuma memikirkan hidup di dunia ini saja, ya, lalu kita tidak memikirkan Tuhan, kita tidak memikirkan sesama kita, maka kita juga adalah orang bodoh. Hidup di dunia ini, saudara, harus berbakti kepada Tuhan. Kita harus membaktikan diri kita kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga kita harus jadi berkat bagi sesama kita. Kemudian kita juga harus sadar sekali waktu kita akan mati. Karena itu saudara, kita harus bikin persiapan mulai dari sekarang. Persiapannya bagaimana? Ya, lebih dekat kepada Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih sungguh-sungguh, lebih serius ikut Tuhan. Ini yang tidak ada pada orang ini, saudara. Makanya Yesus mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang bodoh. Nah, marilah Sobat Maestro dimanapun berada, kita sadari ini. Sekali waktu kita akan mati. Kapan? Kita tidak tahu. Mungkin 10 tahun lagi kita mati. Mungkin 5 tahun lagi. Mungkin juga tahun depan loh, saudara. Bagaimana kalau bulan depan? Mungkinkah? Mungkin juga loh. Bagaimana minggu depan? Mungkinkah saudara Tuhan panggil kita? Mungkin juga loh. Bagaimana kalau malam ini? Mungkin apa enggak? Mungkin juga, Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan saat kematian kita. Yang pasti kita mati. Itu sebabnya saudara, tidak bisa ditawar lagi. Kita harus segera bikin persiapan. Kapan saja Tuhan panggil kita, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan dan hidup kekal selama-lamanya. Coba belajar, jangan berpikir hanya soal uang dan uang melulu. Memang pekerjaan harus dipikirkan, kebutuhan jasmani harus dipikirkan, betul itu. Ya, usaha dan karir harus ditingkatkan, itu betul. Tapi jangan sampai kita kehilangan arti hidup yang sebenarnya, yaitu apa? Berbakti kepada Tuhan. Itu nomor 1 di atas segalanya. Ya, biar kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, itu paling penting. Dan menjadi berkat bagi sesama kita. Serta kita mempersiapkan diri menjelang kematian yang akan datang. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari setelah kita dengarkan renungan ini, biar kita sadar dan segera kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dipastikan hidup kita pasti berbahagia. Ya, Tuhan mau di dunia ini kita berbahagia.
kita diberkati, kita senang, kita bahagia. Dan kalau mati bagaimana? Masuk surga, ketemu dengan Tuhan, hidup selama-lamanya di surga. Ya, mari Bapak Ibu Saudara Sobat Maestro, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat peringatan Tuhan pada hari ini. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kami, hidup di dunia ini cuma sementara. Karena itu Tuhan, sadarkan kami dan tolonglah kami untuk kami segera mempersiapkan diri. Biar selama dalam dunia ini kami mempermuliakan Tuhan, kami jadi berkat buat sesama kami, dan kami mempersiapkan diri menjelang Tuhan menjemput dan memanggil kami. Sehingga kalau kami berjumpa dengan Tuhan, kami tidak malu berjumpa dengan Tuhan. Bahkan kami hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini Sobat Maestro, pertemuan kita jumpa lagi di lain waktu. Shalom.